Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 5 dan bab 6. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ismail dan anggota kelompok lainnya yaitu Fitra Ahmad Jaya, Wahyu Santosa, dan Nuruswin. Saya akan menjelaskan langsung bab 5 yaitu pengambilan resiko. Ya, tujuan pembelajaran ini menjelaskan konsep resiko, bagaimana pengambilan resiko dilakukan, dan mengidentifikasi resiko-resiko yang potensial terjadi ketika memulai usaha, dan menjelaskan pengelola resiko. Dan yang kedua, konsep resiko dengan sebuah pengantar. Apa itu resiko? Ya, ketidakpastian. Definisi resiko itu yaitu ketidakpastian, konsekuensi yang muncul, dampak yang merugikan, resiko dan pengambilan keputusan bisnis, dan hubungan antar resiko, rezeki. Nah, motivasi yang harus diambil saat terjadi resiko yaitu menginginkan pengambilan yang sepadan, kepepet, dan selanjutnya jenis-jenis resiko. Nih, resiko murni yaitu resiko hilangnya, rusaknya aset yang dimiliki. Dan resiko spekulatif yaitu resiko perubahan harga input maupun output. Dan yang terakhir, resiko kredit. Bentuk kerugian yaitu kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian lainnya. Kerugian langsung itu nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung resiko yang terjadi, dan yang tidak langsung itu kemungkinan sales profit yang gagal diterima. Dan ini bagaimana mengkalkulasi resiko. Tentukan seberapa sering resiko tersebut terjadi, tentukan dampak yang timbul dan resiko yang terjadi, dan hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula. Nah, ini adalah contohnya. Resiko terjadinya pencurian barang dagangan, frekuensi 1 bulan 5 kali. Dampak, setiap terjadi rata-rata kerugian yang ditanggung adalah 300.000. Kemungkinan terjadi kerugian adalah 1.500.000 karena 5 dikali 300. Artinya dalam 1 bulan terdapat resiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta. Nah, ini adalah pengelolaan resiko. Nah, mulai dari resiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian sebesar prinsip Pareto, dan pilihan strategi pengelolaan. 1. Dikontrol, 2. Ditransfer kepada pihak lain, dan dibiayai sendiri. Oke, dan tips dan trik tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wahyu Santoso. Saya persilahkan Wahyu Santoso. Belum. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bayu. Di sini saya akan menyampaikan tentang tips dan trik bagaimana cara menghadapi resiko. Yang pertama yaitu perlu dipahami bahwa resiko tidak untuk menjadi penghambatan dalam majunya suatu usaha. Resiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik atau keberhasilan. Dan yang kedua, identifikasi resiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Yang ketiga, identifikasi seberapa sering resiko tersebut bisa muncul. Yang keempat, identifikasi seberapa besar dampak resiko yang muncul tersebut. Dan yang terakhir, siapkan langkah-langkah memitigasi risiko hanya pada risiko dominan atau prioritas. Next. Selanjutnya bab 6 yaitu mengenai kepemimpinan. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausahawan.
Yang kedua, menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Yang ketiga, menjelaskan teori kepemimpinan. Dan yang terakhir, menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Next. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan yaitu sifat yang harus dimiliki oleh calon wirausahawan untuk majunya suatu usaha. Seberapa pentingnya kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan syarat yang utama dalam suatu usaha karena untuk majunya suatu usaha tersebut. Next. Selanjutnya, tanpa kepemimpinan mimpi Anda akan terbelenggu. Yang satu, dengan bekerja keras, kesungguhan dan kejujuran mencapai skor 8 seperti pada grafik di sini. Yang kedua, kalau bekerja 2 kali lebih keras, skor akan diperoleh tidak sama dengan 10 karena Anda sudah letih, sudah kebanyakan bekerja. Skor tertinggi Anda adalah 8,5. Efektivitas usaha terbatas, sukses tanpa kepemimpinan. Next. Yang selanjutnya, bekerja dengan leadership bukan semata-mata entrepreneurship diawali dengan melakukan pendelegasian dan mulai menggunakan orang lain sebagai staff. Yang selanjutnya, leadership seorang pemimpin skor sekarang melonjak dari 1 mencapai 7. Next. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin, teori ciri dan cara pemimpin berinteraksi pada anggota kelompok atau teori perilaku. Dan ada 6 ciri terkait kepemimpinan yang aktif. Yang pertama yaitu dorongan, yang kedua berkehendak untuk memimpin, yang ketiga kejujuran dan integritas, yang keempat kecerdasan, yang kelima kepercayaan diri, yang keenam pengetahuan terkait pekerjaan. Sekian presentasi yang bisa sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fitra Atmajaya. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman selanjutnya dari bab 6 yaitu teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal ini ada 3 macam. Yang pertama, teori demokratis, teori autokratis, dan teori gaya laissez-faire. Gaya demokratis ini yaitu gaya demokratis melibatkan bawahan atau delegasi wewenang untuk mendorong partisipasi. Sedangkan gaya autokratis yaitu mendiktekan metode kerja atau membatasi partisipasi bawahan. Gaya laissez-faire ini memberikan kebebasan pada suatu kelompok atau suatu golongan tertentu untuk berpartisipasi. Menurut kami, dari 3 gaya kepemimpinan ini, yang paling baik untuk diterapkan di dunia bisnis atau dunia wirausaha yaitu adalah gaya demokratis. Soalnya kita sebagai pemimpin itu harus memberi tempat atau ruang bagi bawahan atau delegasi wewenang untuk memberikan partisipasinya, untuk memberi partisipasinya agar bisnis kita atau wirausaha kita lebih maju dan lebih inovasi lagi. Pendekatan kepemimpinan model terkini yaitu kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang memimpin atau motivasi pengikutnya untuk ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugas. Kepemimpinan transformasional, pemimpin yang memberi inspirasi atau bertindak melebihi kepentingan pribadinya. Kepemimpinan karismatis dan visioner. Kepemimpinan karismatis adalah kepemimpinan yang antusias dan percaya diri agar dapat percaya diri itu sehingga orang lain dapat berpengaruh dengan kepercayaan dirinya itu, atau karismatis. Kepemimpinan visioner,
Kepemimpinan yang melampaui karismatis, yang mempunyai kemampuan menyatakan visi yang realitas mengenai masa depan bisnis atau usahanya tersebut. Pendekatan kepemimpinan model terkini. Kepemimpinan yang pertama itu pemimpin tim adalah menghubung dengan pihak lain. Kedua, pemimpin tim menyelesaikan masalah. Ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Keempat, pemimpin ini adalah pembina. Yang pertama ini, menurut kami, pemimpin adalah penghubung dengan pihak luar. Ya, kita sebagai pemimpin, contohnya kita sebagai pemimpin sebuah perusahaan atau usaha, kita itu harus pintar-pintarnya kita bekerja sama dengan pihak luar agar perusahaan kita dapat maju. Itu yang pendekatan pemimpinan model ini yang pertama. Yang kedua, pemimpin adalah penyelesaian masalah. Ya, pemimpin itu dalam suatu perusahaan atau suatu usaha, dalam dunia wirausaha, pemimpin itu keputusan pemimpin itu sangat diperlukan, karena dengan keputusan pemimpin itu bawahan-bawahan akan mengikuti keputusan itu agar usaha kita atau bisnis kita dapat maju ke depannya dengan lebih baik, dengan usulan-usulan pemimpin itu atau kebijakan pemimpin yang lebih baik tersebut. Yang ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Yang sebelumnya jelaskan. Yang kedua itu penyelesaian masalah. Yang ketiga sama yang kedua saling berkaitan. Manajer konflik adalah tidak jauh beda dengan penyelesaian masalahnya. Sama-sama menyelesaikan masalah, membuat peraturan agar ditaati oleh bawahan atau karyawan supaya usaha itu lebih maju, lebih baik ke depannya agar lebih sukses. Yang keempat, pemimpin adalah pembina. Di sini maksudnya adalah pemimpin, contohnya pemimpin perusahaan. Pemimpin itu adalah seorang pembina dari bawahan, delegasi bawahan, dari karyawan-karyawan yang di perusahaan itu. Pembina adalah pembina untuk memberikan ide, inovasi agar masa depan bisnisnya lebih cerah dan tidak mengesampingkan partisipasi ide-ide para karyawan atau bawahannya yang sudah dijelaskan tadi, gaya demokratis. Selanjutnya, perilaku pemimpin yang efektif, yaitu salah satunya memberikan contoh kepada karyawan, menciptakan suatu tatanan nilai aturan. Yang ketiga, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh usaha atau bisnis kita. Yang kelima, menghargai dan mendukung para karyawan. Yang keenam, berkomunikasi dengan para karyawan. Perilaku pemimpin yang efektif ini sangat perlu diterapkan seorang pemimpin dalam dunia wirausaha. Yang dijelaskan sebagai tadi, pemimpin adalah sebagai pembina. Pemimpin sebagai pembina, contohnya yang memberikan contoh kepada karyawan, menghargai dan mendukung para karyawan, yaitu adalah kita harus menghargai partisipasi karyawan dan mendukung karyawan tersebut dalam dunia kerja kita. Berkomunikasi dengan para karyawan inilah yang sangat penting, karena berkomunikasi itu sangat penting, sebab komunikasi adalah satu-satunya jalan kita untuk satu-satunya jalan yang digunakan untuk berkomunikasi antar karyawan. Nah, komunikasi ini akan lebih baik jika antar karyawan dan pemimpin sinkron, agar kedepannya membuat perusahaan atau bisnis kita dalam dunia wirausaha dapat maju dan sukses. Selanjutnya, menghargai keragaman para pekerja, merayakan keberhasilan para pekerja, mendorong kreativitas di antara para pekerja, mempertahankan selera humor, menatap terus masa depan. Menghargai para pekerja yang dijelaskan sebelumnya itu sangat penting. Merayakan keberhasilan. Nah, merayakan keberhasilan ini adalah contohnya ketika
wirausaha kita atau bisnis kita, perusahaan kita maju dengan secara tidak langsung merayakan keberhasilan ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada karyawan yang selama itu membuat perusahaan kita maju dan lebih baik, mendorong kreativitas di antara para pekerja. Ya, yang ini kan salah satu contoh gaya demokratis tersebut. Kita memberi kebebasan agar para pekerja atau karyawan kita memberi partisipasi kreativitas semaksimal mungkin untuk kedepannya wirausaha kita mempertahankan selera humor. Selera humor ini sangat penting agar komunikasi atau hubungan pemimpin dan pekerja terjaga dengan baik, karena pemimpin sebagai pembina atau sebagai manajemen konflik menatap terus masa depan. Ya, pemimpin suatu usaha atau perusahaan itu harus selalu mempunyai prinsip, selalu sukses, selalu maju, selalu menatap ke depan agar usaha kita atau perusahaan kita dapat maju lebih baik dengan inovasi, dengan kreativitas kita yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.